Yes. Jeff Randall, welcome to Fullerton Airway. It's just stiffness. Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul Love is in the Air. Film ini menceritakan tentang seorang anak pengusaha kaya yang diutus ke suatu tempat untuk menutup sebuah perusahaan yang merugi selama bertahun-tahun. Nah, ketika pria ini sampai di tempat tujuan, dia bertemu dengan seorang pilot cantik yang mengajaknya untuk bekerja sambil membantu orang-orang yang membutuhkan. Pria ini pun lalu banyak belajar tentang kepedulian terhadap sesama yang sekaligus membuatnya jatuh cinta kepada wanita tersebut. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah mereka selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini berlatar belakang di benua Australia, di mana ada pilot cantik bernama Dana yang bekerja bagi perusahaan penerbangan milik keluarganya. Pada saat itu, Dana sebenarnya mendapat tugas untuk mengantar beberapa wisatawan, tapi dia lebih memilih untuk membantu seorang warga yang membutuhkan pertolongannya. November Bravo, this is Lofton Homestead. Please come in. Ketika sampai di pangkalan, sang ayah yang bernama Jeff lalu ngomel-ngomel kepada Dana karena perusahaan yang bernama Fullerton Airway ini sedang mengalami kesulitan uang. Namun Dana tetap kekeh pada pendiriannya karena menolong orang adalah alasan utama dari mendiang ibunya yang bernama Clara dalam mendirikan perusahaan ini. Air support is the reason Mum started Fullerton Airways. Tourist flight? That doesn't happen. Like Mum always said, Sweetie. if you want something done... Sementara itu di kota London kita diperlihatkan pada seorang pria bernama Will yang merupakan anak dari pemilik perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Bleeding from the throat. Pagi itu Will datang menemui ayahnya yang bernama Duncan untuk membahas Fullerton Airway yang pendapatannya terus menurun dari tahun ke tahun. Fullerton Airways, which, if we were to pull the trigger and sell... Karena Fullerton Airway dibangun atas hutang dari mereka, Will mengusulkan untuk menutup perusahaan itu daripada menimbulkan kerugian jangka panjang. Duncan pun kemudian menyuruh Will ke Australia untuk menjalankan idenya, dan jika berhasil, maka tahun depan Duncan akan merekomendasikannya menjadi direktur junior di perusahaan ini. The position of junior director. Wow. Don't disappoint me. No. Adegan film kemudian beralih ke Australia, di mana Dana lagi nongkrong dengan mekanik pesawatnya yang bernama Nikki. Ceritanya, Nikki ini seneng banget membahas kehidupan cinta Dana, karena sebagai wanita cantik dan udah dewasa, dia masih aja berstatus single. I'm correct. Walaupun Dana sangat menyukai pekerjaannya, Nikki ingin memberikan saran kalau sekali-sekali dia harus bersenang-senang dan berkencan dengan seorang pria. Namun Dana beralasan kalau dia nggak punya waktu melakukan hal tersebut dan harus tetap bekerja untuk mempertahankan perusahaan yang menjadi warisan ibunya. Some Dana time. And that's not a euphemism, don't be gross. I just want to keep Fullerton Airways the way it's always been. Keesokan paginya saat Jeff sampai di hanggar, dia tiba-tiba merasa terkejut karena mendapat email dari perusahaan Duncan yang ingin mengecek buku keuangannya. Jeff pun memberitahu kalau ada pria bernama Will yang akan berkunjung ke sini dan meminta Dana untuk menjemputnya. Hackers Bay today. The drop can wait, love. Besides... Sesampainya di pelabuhan, Dana sempat salah mengenali seorang pria yang ia pikir adalah orang yang dimaksud oleh ayahnya. Namun Dana akhirnya bisa bertemu dengan Will yang membuatnya sedikit terkejut karena nggak menyangka kalau Will adalah pria tampan yang masih muda. So, this is Fullerton. Kemudian saat mereka sampai di hanggar, Will langsung disambut oleh Jeff dan Nikki yang juga nggak mengira kalau dia adalah pria muda yang seumuran dengan Dana. Fair warning, air conditioning's busted. Dan ketika Will mulai berbicara tentang kondisi perusahaan ini, Nikki tiba-tiba aja bertanya tentang kehidupan pribadi Will untuk memastikan kalau dia masih single. I'm single. Interesting.
Untuk melanjutkan inti dari pembicaraannya, Will lalu bertanya tentang usaha mereka dalam mengantar surat, mengantar wisatawan, dan kebutuhan bagi warga sekitar. Di sana, Will juga membahas soal pemasukan, tapi Jeff yang belum membereskan buku keuangannya lalu meminta Dana untuk mengalihkan perhatian Will dengan melihat pesawat mereka. Why don't you show Will Harriet? Sesuai dengan perintah Jeff, Dana kemudian mengajak Will untuk melihat pesawat mereka yang diberi nama Harriet oleh ibunya. Kebetulan hari ini Dana ada jadwal pengiriman barang, sehingga dia ingin mengajak Will untuk ikut pergi bersamanya sambil melihat seperti apa pekerjaan mereka. You and our extremely important guest have a good time. All my life. Karena Will belum pernah menumpang di pesawat Cessna, dia menjadi sangat gugup, apalagi Dana memberitahu kalau pesawat ini hampir berumur 52 tahun. Dana pun kemudian memperlihatkan keindahan alam di sekitar mereka yang ternyata berhasil membuat Will merasa tenang dan menikmati penerbangannya. Setelah terbang cukup jauh, Dana lalu mendarat di sebuah tempat bernama Teluk Packers yang biasa dia datangi setiap 2 minggu sekali. Ceritanya, di tempat ini akses jalan masih kurang, sehingga warga di sekitar sana sangat mengandalkan perusahaan Jeff untuk membawakan barang-barang kebutuhan mereka. Yes, I'm sure they are. Selagi Dana mengobrol dengan orang-orang, Will yang kebetulan ikut keluar dari pesawat kemudian memutuskan untuk bermain bola bersama anak-anak. Beberapa saat kemudian, Dana akhirnya mengajak Will untuk kembali ke pangkalan, dan kali ini Will terlihat lebih santai dan menikmati perjalanan mereka. Singkat cerita, saat mereka kembali ke Fullerton, Dana langsung mengantar Will ke tempat temannya bernama Heath untuk menyewa penginapan. Sebelum mereka berpisah, Will sempat berterima kasih kepada Dana yang udah mengajaknya terbang bersama Harriet sambil melihat pekerjaan apa yang selalu ia lakukan. Number 2, you're going to be across the tarmac, up the stairs, and... Begitu berada di kamarnya, Will tiba-tiba mendapat telepon dari sang ayah yang bertanya apakah dia udah memeriksa buku keuangan dari Fullerton Airways. Duncan pun kemudian memperingati Will agar nggak tertarik dengan kehidupan di sana dan menyuruhnya untuk segera menutup perusahaan tersebut. You know, I suppose it has its charms. Shut that place down. Get yourself home. Keesokan paginya, Will kemudian datang lagi ke pangkalan untuk memeriksa buku laporan keuangan milik Jeff. Di waktu yang sama, Dana juga datang ke tempat itu dan ingin mengajak Nikki untuk bekerja berdua mengantar barang. Well, actually, Nikki called her bike broke down in Macquarie. Karena Nikki terlambat datang bekerja, Jeff lalu meminta Will untuk membantu pekerjaan Dana sambil menunggunya menyelesaikan laporan keuangan. Tapi si Nikki ini ternyata bersembunyi di dalam hanggar dan dia sengaja melakukan hal itu untuk menjodohkan mereka berdua. Really think they're gonna hit it off? Yeah, trust me. Pada penerbangan tersebut, Dana lalu mulai bertanya kepada Will tentang kehidupan seperti apa yang ia jalani di perusahaan ayahnya. Will pun mengatakan kalau kadang-kadang pekerjaannya kurang menarik, tapi dia nggak punya pilihan lain karena harus mewarisi perusahaan itu dari sang ayah. Lots of fiscal projections and revenue KPIs. It was just a given that I was gonna end up there. Beberapa saat kemudian, pesawat Harriet tiba-tiba aja mengalami kerusakan mesin sehingga Dana langsung memberitahu lokasi mereka kepada Jeff. Mayday. Dana, what's wrong? We're suffering engine failure. Foxtrot November Bravo, Fullerton Airways. Gara-gara kejadian itu, Will menjadi sangat panik, tapi Dana berusaha untuk tetap tenang dan akhirnya berhasil mendaratkan pesawatnya di pinggir pantai. Oh, let's never do that again. Dalam kondisi terdampar seperti itu, Will kemudian memiliki ide untuk menyalakan suar dengan harapan akan ada orang yang menolong mereka. Namun Dana lebih memilih untuk memperbaiki mesin tersebut daripada mereka harus menunggu bala bantuan dan meninggalkan pesawatnya di tempat ini. I know that one. Dengan bantuan dari Will, Dana lalu berusaha memperbaiki kebocoran pada mesin pesawat dan sempat melihat Will berganti baju akibat terkena oli.
Setelah mereka selesai, Dana langsung mencoba untuk menghidupkan mesin pesawatnya, dan untungnya Harriet bisa berfungsi dengan baik tanpa ada kesalahan lain. This feels good. This does feel good. What are we doing? Sesampainya Will dan Dana di Fullerton, mereka semua kemudian berkumpul di bar milik Heath sambil bercerita tentang kejadian barusan. Tapi pada saat itu Will tiba-tiba mendapat pesan dari ayahnya yang bertanya apakah dia udah menutup Fullerton Airway sesuai dengan rencana mereka. Ketika Will bergabung dengan yang lainnya, dia dan Jeff lalu berbicara tentang olahraga kriket yang biasa ia mainkan sejak kecil. Setelah itu, mereka semua memutuskan untuk pulang ke tempat masing-masing, tapi Nikki yang usil tiba-tiba meminta Dana agar menemani Will kembali ke penginapannya. I appreciate that you're trying to be a strong... Well, I mean... Sure, I mean... Di saat Dana mengantar Will ke penginapannya, Will kemudian gantian bertanya kepada Dana mengenai seperti apa kehidupannya di negara ini. Dana pun mengatakan kalau kehidupan di sini sangat berbeda dengan di kota-kota besar, di mana setiap warga saling mengenal satu sama lain dan kadang-kadang terasa seperti keluarga sendiri. That one is special because it's outlined by the dark areas. Pilot can always count on them to point the way. Akibat kerusakan mesin pesawat tadi pagi, pekerjaan Dana hari ini jadi tertunda, sehingga besok dia harus bekerja ekstra dalam mengirim barang pesanan. Mendengar hal itu, Will jadi ingin membantu pengiriman karena dia lebih tertarik untuk menghabiskan waktu bersama Dana daripada mengerjakan tugas yang diberikan oleh ayahnya. Yeah, I guess I could use some help picking up the slack. Thorough appraisal of my work. Keesokan harinya, Will akhirnya ikut pergi bersama Dana dalam melakukan pekerjaannya seperti mengantar wisatawan dan mengirim barang-barang bagi warga. Di tempat lain, Duncan yang merasa resah karena belum mendapat kabar apapun, lalu mencoba menghubungi Will untuk bertanya tentang pekerjaannya. What the hell is going on? It's as if you've wandered off the... Selain mengerjakan berbagai tugas, Will dan Dana sempat bermain di pinggir pantai yang membuat hubungan mereka semakin bertambah dekat. Begitu mereka kembali, Jeff dan teman-temannya juga mengajak mereka berdua bermain kriket, sehingga Will semakin menyukai hari-harinya di tempat ini. Setelah mereka selesai bermain, Will akhirnya baru melihat kalau ayahnya sedang menelponnya. Will pun kemudian menjelaskan kalau dia salah dalam menilai perusahaan Fullerton Airway yang membuat Duncan marah kepadanya. My assessment was off, and Do you really think I wouldn't have my team verify your figures? Menurut laporan yang udah dibuat Will sebelumnya, Duncan tetap ngotot untuk menutup perusahaan itu dan meminta putranya agar segera kembali ke London. Ternyata perdebatan mereka itu nggak sengaja didengar oleh Nikki yang akhirnya melapor kepada Dana. William, Setelah Will menutup telepon dari sang ayah, dia kemudian datang menemui Dana yang merasa marah dan menganggap kalau dia udah membohongi mereka. Di waktu yang sama, Nikki tiba-tiba mendapat pemberitahuan tentang adanya angin puting beliung, sehingga Dana langsung menelpon Jeff yang lagi sibuk membantu warga. Dana yang merasa khawatir kepada ayahnya lalu memutuskan untuk mencari keberadaan Jeff yang terluka akibat terkena kerucut lalu lintas. Untungnya, Will berhasil menemukan Jeff yang dalam kondisi susah berjalan dan segera membawanya kembali ke dalam hanggar untuk berlindung dari bencana alam. Walaupun Dana berterima kasih kepada Will, dia tetap merasa marah dan membahas tentang Duncan yang ingin menutup perusahaan mereka. Will pun berjanji akan berbicara mengenai masalah ini kepada ayahnya dan mengatakan kalau dia rela melakukan hal itu karena peduli kepada Dana. because I care about you.
Sejak Will datang ke tempat ini, dia merasa bahagia bisa bertemu dengan Dana dan banyak belajar dari mereka tentang kepedulian terhadap sesama. Sebenarnya dari awal Will nggak berminat untuk datang ke tempat ini, tapi setelah menjalani hari-harinya bersama Dana, dia jadi berubah pikiran dan nggak rela untuk berpisah dengannya. Meeting all of you. No, I don't want to leave. Keesokan paginya saat badai udah mereda, mereka kemudian melihat semua tempat yang udah dalam kondisi berantakan akibat terkena puting beliung. Pada saat itu, Nikki mencoba untuk mengecek koneksi radionya, di mana mereka mendengar kalau banyak orang di tempat lain sedang mengalami kesulitan. Walaupun pangkalan mereka dalam kondisi yang berantakan, Jeff langsung mengutus Will dan Dana untuk membawa makanan dan obat-obatan bagi orang-orang yang membutuhkan. Setelah mereka selesai, Dana lalu berterima kasih atas bantuan dari Will dan mengaku kalau dia merasa bahagia bisa memiliki teman seperjuangan seperti dirinya. We were able to do as much as we did today was because of your help. So, thanks. Kemudian saat mereka kembali ke pangkalan, Will dan Dana tiba-tiba mendapat info dari Jeff yang memberitahu kalau Duncan udah resmi menutup perusahaan ini. Will pun langsung menelpon sang ayah agar membatalkan keputusan tersebut karena menurutnya perusahaan ini sangat bernilai bagi banyak orang. Alright, please, don't do this. There's value here, alright? Untuk meyakinkan ayahnya, Will lalu berjanji akan mencarikan keuntungan di perusahaan lain, tapi Duncan gak setuju dan memintanya agar segera kembali ke kota London. Dari perdebatan itu, Will akhirnya terpaksa mengikuti perintah sang ayah, dan di satu sisi, Jeff hanya bisa menerima keadaan ini dengan lapang dada. Setelah Will pergi dari pangkalan, Jeff lalu datang menemui Dana yang lagi bersedih karena nggak mampu mempertahankan apa yang udah diwariskan oleh ibunya. Jeff pun mencoba untuk menenangkan putrinya dan mengatakan kalau Dana nggak boleh menganggap kebangkrutan perusahaan ini hanyalah bebannya sendiri. I miss her, Dad. That's your job to fix everything by yourself. Keesokan paginya saat mereka bersih-bersih, Nikki tiba-tiba mengucapkan suatu kalimat yang membuat Dana berpikir bagaimana caranya merubah keputusan Duncan. Di hari itu juga, Dana akhirnya memutuskan untuk berangkat ke kota London dengan harapan Duncan mau mendengar idenya untuk mempertahankan perusahaan ini. Don't worry, Dad, I'll be fine. Just keep everything together until I get back. Singkat cerita, saat Dana tiba di kota tujuan, dia langsung menerobos ke rapat para dewan perusahaan yang membuat Will terkejut. Di sana, Dana lalu memperkenalkan dirinya di depan semua orang dan meminta kesempatan kepada Duncan untuk mempresentasikan idenya kepada mereka. Fullerton Airways is a tiny operation on the other side of the world. Karena Fullerton Airways udah bangkrut, Dana lalu ingin mengubah cara kerjanya selama ini dan ingin mengembangkan perusahaan mereka dengan bantuan modal tambahan. Sayangnya, Duncan tetap nggak setuju dengan ide tersebut karena dia merasa ragu kalau Jeff dan Dana bisa mengelola uang mereka dengan baik. There's no indication you'll be able to manage something like this. Sebelum Dana pergi dari tempat tersebut, Will tiba-tiba aja memutuskan untuk mengundurkan diri dari perusahaan Duncan demi membantu usaha Dana. Di sana, Will juga meminta bantuan modal kepada sang ayah dan berusaha meyakinkan Duncan agar percaya kepadanya kalau perusahaan ini berpotensi untuk berkembang. I only came here because I wanted to make you proud. Trust us. Berkat tekad yang kuat dari mereka berdua, Duncan akhirnya setuju untuk meminjamkan modal sehingga Will dan Dana harus berjuang untuk membuktikan ucapan mereka. Beberapa waktu kemudian, perusahaan Fullerton Airways akhirnya berdiri kembali, yang sekaligus mengakhiri cerita film ini dengan happy ending.
Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul Love is in the Air. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film yang admin bawain ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.